Kalau saya kasih lihat bangunan ini tanpa memberitahu fungsinya, mungkin ada yang bilang ini museum, ada yang mengira ini kastil modern, bahkan mungkin ada yang menganggap ini sebuah karya seni raksasa. Padahal, bangunan ini adalah kantor, tapi bukan kantor biasa, karena kantor ini berdiri di tengah air. Dan lebih menarik lagi, bangunan ini tidak dirancang oleh seorang arsitek terkenal, melainkan oleh seorang seniman. Inilah Fjordenhus, sebuah mahakarya yang membuat batas antara seni dan arsitektur hampir tidak terlihat. Fjordenhus berdiri di kota Vejle, Denmark, bukan di tepi pelabuhan, bukan menghadap laut, tetapi benar-benar muncul di permukaan air fjord. Hanya terhubung ke daratan melalui sebuah jembatan pendek. Keputusan ini bukan sekedar mencari lokasi yang unik. Air adalah bagian dari desain. Air menjadi elemen arsitektur. Setiap perubahan cuaca, setiap riak, setiap pantulan cahaya selalu mengubah cara kita melihat bangunan ini. Dengan kata lain, bangunan ini tidak pernah terlihat sama dua kali. Nama di balik proyek ini adalah Olafur Eliasson, seorang seniman asal Denmark, Islandia, yang dikenal melalui instalasi cahaya, air, kabut, dan fenomena alam. Ia berkolaborasi dengan Sebastian Behman dari studio Olafur Eliasson. Selama bertahun-tahun, mereka meneliti hubungan antara manusia dengan cahaya, ruang, warna, dan persepsi. Fjordenhus menjadi proyek pertama mereka yang benar-benar mewujudkan seluruh riset tersebut ke dalam sebuah bangunan yang utuh. Kalau dilihat sekilas, bangunan ini tampak organik, padahal geometri dasarnya cukup sederhana. Fjordenhus tersusun dari 4 silinder besar yang memiliki tinggi sekitar 28 meter dan saling berpotongan. Namun setelah itu, silinder-silinder tersebut dipahat menggunakan bukaan berbentuk lingkaran dan elips. Hasilnya adalah ruang-ruang yang mengalir tanpa sudut tajam. Hampir kemanapun kita berjalan, mata selalu diarahkan menuju cahaya, air, dan langit. Salah satu elemen paling ikonik adalah fasadnya. Bangunan ini menggunakan ribuan bata khusus yang diproduksi dengan berbagai lapisan glasir. Ada warna biru, hijau, perak, dan coklat. Dan warna-warna itu berubah mengikuti posisi matahari. Misal, pagi hari terlihat dingin, sore terasa hangat, saat hujan menjadi dramatis, dan malam berubah menjadi elegan dengan pencahayaan yang memantulkan permukaan air. Di sekolah arsitektur, kita sering diajarkan tentang beton, baja, kayu, atau kaca. Namun di Fjordenhus, ada material lain yang justru menjadi pemeran utamanya, yaitu cahaya. Setiap bukaan dirancang agar sinar matahari masuk dengan arah yang berbeda. Pantulan air memproyeksikan lubang cahaya ke langit-langit. Bayangan terus bergerak sepanjang hari sehingga ruang selalu terasa berubah meskipun furniturnya tetap sama. Nah, disinilah arsitektur berubah menjadi sebuah pengalaman. Biasanya, bangunan menghadap danau, menghadap laut, atau menghadap sungai. Tapi, Fjordenhus berbeda. Bangunan ini justru berada di dalam air. Lantai dasar dibuat terbuka sehingga angin, suara ombak, dan pantulan cahaya dapat melewati bangunan secara alami. Pengunjung bukan hanya melihat air, mereka juga dapat merasakan air sebagai bagian dari ruang itu sendiri. Yang menarik, Olafur Eliasson tidak berhenti mendesain di bangunannya saja. Ia juga mendesain lampu, meja, kursi, dan karya seni yang ada di dalamnya. Semuanya mengikuti bahasa desain yang sama, yaitu lingkaran, lengkungan, pantulan, dan cahaya. Walaupun merupakan kantor pusat perusahaan investasi kapital, atmosfer ruangnya jauh dari kata formal. Meja-meja bundar dipilih agar tidak menciptakan hierarki. Ruang kerjanya pun dirancang untuk mendorong percakapan, kolaborasi, dan interaksi yang lebih setara. Bagi mahasiswa arsitektur, Fjordenhus mengajarkan bahwa bentuk unik bukanlah tujuan akhir. Yang jauh lebih penting adalah pengalaman ruang. Bagi arsitek profesional, proyek ini menunjukkan bahwa konteks alam bisa menjadi bagian aktif dari desain. Sedangkan, bagi masyarakat umum, bangunan ini membuktikan bahwa kantor tidak harus selalu berbentuk kaku.
Arsitektur bisa menyentuh emosi, bisa mengubah cara kita bergerak, bahkan mengubah cara kita untuk merasakan waktu. Fjordenhus bukan sekedar bangunan cantik, ia adalah eksperimen besar tentang bagaimana cahaya, air, material, dan geometri dapat bekerja sama menciptakan pengalaman ruang yang tidak terlupakan. Mungkin inilah alasan mengapa banyak orang menganggap Fjordenhus lebih mirip sebuah karya seni daripada gedung perkantoran. Padahal, justru disitulah kekuatan arsitekturnya. Karena arsitektur terbaik bukan hanya yang indah untuk dilihat, tetapi yang mampu membuat kita merasakan sesuatu, bahkan setelah kita meninggalkan bangunan tersebut. Saya Ibra, sampai bertemu di video belajar arsitektur berikutnya. Sampai jumpa.